Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan, dan kita mau melihat bahwa Tuhan itu tetap baik dalam segala situasi dan kondisi. Sekalipun hari ini kita mengalami kondisi yang tidak baik, Tuhan tetap baik. Dalam segala situasi, keadaan apapun, Tuhan tetap baik. Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dan pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, karena Roh Kudus sudah ditaruh tinggal di dalam kita, menyertai kita, membimbing kita kepada seluruh kebenaran, dan perjalanan kehidupan kita, sekalipun kita melewatin lembah kekelaman sekalipun, Tuhan yang akan menuntun, Tuhan yang akan menopang, Tuhan akan membimbing kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Perjalanan kita bersama Tuhan akan merubah hati kita yang di dalam untuk berjalan dalam kekuatan, berjalan dalam kuasa-Nya. Hari ini banyak orang putus asa, tidak punya pengharapan, jalan buntu, bingung, stres, nggak tahu harus mengapain dan nggak tahu harus bagaimana. Tapi ketika kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, mendedikasikan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri akan bekerja dengan caranya. Tuhan sendiri akan beracara. Tuhan sendiri akan buat mujizat. Tuhan sendiri akan muncul dalam kedahsyatannya, membawa kita mengalami breakthrough dan terobosan. Karena di dalam Tuhan kita akan melihat kemenangan, kita akan melihat mujizat, kita akan melihat hal yang ajaib. Sekalipun hari ini kita belum bisa melihat itu terjadi, tapi kita memilih pengharapan. Sekarang kita buka di Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Sekalipun hari ini kita sering dikecewakan dengan keadaan, sekalipun kita seringkali dikecewakan dengan orang-orang di sekitar kita, dengan perlakuan orang lain, dengan sikap orang lain, dengan keadaan yang kita alami, dengan penderitaan, justru kita melihat bahwa kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu, dalam kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesesakan, Tuhan tetap baik. Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan yang memproteksi, menjagain kita. Tuhan yang akan membawa kita, memberikan penghiburan kepada kita. Karena Roh Kudus dicurahkan di dalam diri kita, Dia akan menghibur kita. Dia adalah Roh penghibur yang akan membuat kita melihat sesuatu yang ilahi. Sekarang kita lihat, coba kita di Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga. Dan bukan itu saja, kita bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kalau Bapak Ibu mengalami kesengsaraan hari ini, mungkin kekurangan, mungkin tertekan, mungkin mengalami proses peremukan, mungkin dianiaya, diperlakukan buruk, diperlakukan jelek, mengalami tekanan yang hebat, kekurangan mungkin, terjerat hutang, kena sakit penyakit, penderitaan apapun namanya, justru kita bermegah di dalam penderitaan yang kita alami hari ini, di dalam tekanan yang kita alami, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Justru karena proses-proses yang kita alami itu, kita belajar melihat dengan kesetiaan, dengan ketekunan, semakin cari Tuhan, semakin menyerahkan hati kita sepenuhnya sama Tuhan. Ketika kita mulai didapati menjadi orang yang tekun, tetap setia, berjalan dalam kebenaran, memiliki sikap hati yang benar, berjalan dalam proses peremukan, berjalan dalam lembah kekelaman, ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita lihat tangan Tuhan selalu ada, tersedia, karena Dia Allah yang datang akan menyelamatkan kita, akan membebaskan kita. Dia akan memberikan kehidupan kepada kita, memberikan kekekalan kepada kita, dan memberikan kehidupan di dalam kasih karunia, dalam kelimpahan, supaya kita selamat tinggal di muka bumi, menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Tuhan mau kita sebagai orang percaya menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Semua janji dalam firman-Nya, dalam Alkitab itu menjadi bagian milik kita. Ya, kadang janji itu tidak langsung digenapin. Janji setiap orang akan digenapi dengan berjalannya waktu. Kita berjalan dalam kekudusan, kita berjalan dalam kesetiaan, kita berjalan dalam hidup takut akan Tuhan. Jalan setia, jalan setia, jalan setia, jalan setia. Karena kita tahu bahwa waktu kita masih lemah saja, Dia rela mati untuk kita. Waktu kita belum bertobat saja, Yesus rela mati untuk kita.
di kayu salib menebus dosa kita supaya kita diselamatkan. Apalagi hari ini yang kita sudah diselamatkan, pengharapan kita kepada Kristus, tidak mungkin Tuhan biarkan kita diizinkan mengalami segala sesuatu supaya hati ini loh nempelnya sama Tuhan. Hati ini kita dedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Kita beri sepenuhnya untuk Tuhan. Kita berjalan terus dalam kebenaran. Kita berjalan terus dalam kesucian. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Kalau engkau hari ini ingin mengalami breakthrough dan belum melihat terobosan, masih jalan buntu, pengharapanmu nggak ada pengharapan. Saya pernah di titik-titik seperti itu. Rasanya nggak tahu apa yang harus diperbuat. Rasanya nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Rasanya sudah nggak punya masa depan. Tapi ketika kita tetap berjalan bersama Tuhan, Dia muncul dalam kedahsyatannya. Dia muncul dalam sesuatu yang ilahi dan merubah segala sesuatunya menjadi yang ajaib dan dahsyat, dan Tuhan kerjakan. Tiba-tiba pengharapan itu muncul. Terang Tuhan itu muncul. Tuhan selalu muncul di detik-detik terakhir ketika kita merasa tidak mampu, tidak bisa lagi. Tuhan, waktu kita teriak seakan-akan tidak tolong, Tuhan seakan-akan tidak perhatikan, Tuhan seakan-akan tidak peduli. Padahal Dia selalu peduli, selalu memperhatikan. Dia melihat sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita memiliki respon yang tepat di hadapan Tuhan apa tidak. Kita memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan apa tidak. Berjalan bersama Tuhan, ngikutin caranya, ngikutin maunya. Dan Tuhan selalu bawa kita dalam perjalanan permukaan. Perjalanan kematian daging hari demi hari, dan itu tidak enak sama sekali dalam diri kita. Itu berat rasanya. Kadang kita merasa tidak mampu lagi. Tuhan, aku tidak sanggup lagi. Tapi Tuhan tetap baik. Dia Allah kita yang setia. Dia Bapa kita yang baik. Ketika kita sebagai manusia saja, kita sebagai Bapa yang masih punya kekurangan, ketika anak kita minta roti, tidak mungkin kita kasih batu. Ketika dia minta ikan, tidak mungkin kita kasih ular. Kita nggak akan biarkan anak kita keleleran, melarat, dan menderita. Apalagi kalau posisi kita ini punya uang, hidup berkelimpahan, hidup diberkati. Nggak mungkin kita biarkan anak kita menjadi melarat, kesukaran. Bapa kita yang di surga pun juga akan lakukan yang sama. Kalau sampai hari ini diizinkan segala sesuatu terjadi yang tidak enak, kita berharap yang baik, yang nggak baik yang datang. Kita berharap terobosan, rasanya belum mengalami terobosan. Kita mengalami hidup dalam kelimpahan, ternyata hidup pas-pasan. Bahkan cenderung masih hidup kekurangan. Jalan setia sama Tuhan. Izinkan Tuhan melihat sampai kedalaman hatimu dan sikap hatimu benar. Engkau didapati menjadi orang yang tekun dan tahan uji. Ketika engkau tahan uji, Tuhan sedang persiapkan sesuatu yang ilahi. Perjalanan kekristenan saya mengalami banyak proses demi proses. Dari tahun ke tahun, proses itu tidak pernah berhenti. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, izinkan saya menikmatin semua anugerah dan kemurahan-Mu. Tuhan, sekali kita biar menikmatin kebaikan dan kemurahan-Mu tanpa proses. Dan ternyata proses itu tetap berjalan. Bapak Ibu, selama kita tinggal di muka bumi ini dan kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan selalu urusin yang di dalam kita yang orang lain tidak lihat, yang orang lain tidak perhatikan, yang tahu diri kita sendiri dengan Tuhan. Itu yang selalu diremukkan, itu yang selalu dilihat Tuhan, supaya kita didapati menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Kita didapati menjadi orang yang mencintai Tuhan. Kita mendapati menjadi orang yang memiliki kemurnian yang di dalam batin kita ini. Karena kecenderungan hati kita ini seringkali jahat, mencuri kemuliaan, membanggakan diri, menyombongkan diri, memperlakukan buruk orang lain, bersikap arogan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, diizinkan segala sesuatu terjadi dalam diri kita untuk kita diremukkan, supaya hati kita ini sejalan dengan Tuhan, seiring dengan Tuhan, sampai ngerti ritme dan cara kerjanya Tuhan, sehingga hidup kita selama tinggal di bumi dipakai untuk kemuliaan namanya. Hari ini memberi diri sepenuhnya sama Tuhan,
mendedikasikan hidup ini sepenuhnya sama Tuhan. Berjalan dari hari ke hari, menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu ngalami tekanan. Saya pernah ngonselingin orang yang sudah puluhan tahun ngalami proses dan belum ngalami kemenangan sampai hari ini. Rasanya pingin nyerah. Ada orang yang divonis sakit, penyakit nggak bisa disembuhkan. Rasanya dunia ini mau runtuh. Ada orang-orang yang ngalami kekurangan yang berat. Masa-masa yang berat. Ada orang yang disakitin bertahun-tahun dan masih tetap disakitin. Rasanya tidak mampu lagi. Bukankah Tuhan kita Allah yang setia? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia melihat semua yang kita alami. Dia melihat semua penderitaan. Dia melihat semua respon hati kita. Harus tetap didapatin menjadi orang yang tekun dan tahan uji. Dan tetap suatu hari pengharapan kita di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Dia Allah yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Dia menuntun langkah kita. Dia akan muncul dalam kedahsyatannya. Bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. Jalan terus. Kuatkan hatimu. Teguhkan hatimu. Jangan mau dengar perkataan buruk orang lain. Lihat betapa baiknya Tuhan sampai hari ini. Tuhan memang selalu urusin hati kita. Kadang kita sudah merasa benar. Kadang kita sudah merasa murah hati. Kadang kita sudah merasa hebat. Kadang kita sudah merasa kudus. Kita merasa lebih baik dari orang lain. Dan segala sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita itu Tuhan mau cabut sampai ke akar-akarnya. Ketika respon hatimu benar, sikap hatimu benar di hadapan Tuhan, jalan sama Tuhan. Jalan terus sama Tuhan. Nikmatin perjalananmu sama Tuhan. Sesakit apapun, di ujungnya Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan buat mujizat dengan caranya yang ajaib. Di ujung jalan yang rasanya kita udah mau nyerah, rasanya tidak ada pengharapan, jalan buntu itu, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang setia, Dia Bapa kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia sedang menunggu kita dengan ketekunan, dengan hati yang sudah diuji dan mengalami kemenangan. Tinggal kita akan dibawa ke dalam level kehidupan yang berbeda. Kita akan mengalami promosi dan peninggian. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita alamin, buruk sekalipun, tidak enak sekalipun, itu bagian yang diizinkan oleh surga untuk membentuk dan meremukkan yang di dalam diri kita. Pengharapan kita yang kita alami hari ini tidak akan pernah mengecewakan. Tetapi keinginan kita seringkali mengecewakan. Kita pingin hidup ini jalannya baik-baik saja. Langsung mencapai garis finish. Tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Ternyata dibawa mutar-mutar. Dan itu terjadi dalam perjalanan orang Israel. Tuhan mau membawa mereka ke dalam tanah perjanjian. Tapi hatinya mereka belum siap. Hatinya belum murni di hadapan Tuhan. Hatinya masih menjauh dengan Tuhan. Dan belum siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Makanya dibawa muter-muter terus. Dibawa rasanya perjalanan nggak sampai mereka menyerah loh. Tapi ada beberapa orang yang setia mencari Tuhan, mengasihi Tuhan. Kaleb dan Yosua. Sikap hatinya benar, didapati menjadi orang yang tahan uji. Akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Kaleb pun dia minta daerah yang raksasanya ganas, yang paling kejam, dan dihadapin dan ngalami kemenangan. Tuhan selalu bawa ke jalan yang memutar. Jalan yang memutar itu diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk mempersiapkan kita ngalami peperangan, ngalami tantangan, ngalami kehidupan yang tidak enak, ngalami masa-masa sulit, dan hati kita tetap terpaut sama Tuhan. Di ujungnya Tuhan akan buat sesuatu. Saya ini beberapa hari terakhir, beberapa bulan terakhir ngadapin masa-masa yang sulit. Dalam ketemu orang, diperhadapkan dengan orang. Dan saya belajar banyak dengan kejadian itu. Ternyata perjalanan kekristenan kita ini seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Ikut Tuhan, kata pendeta yang lain, enak, diberkatin, toko lancar, bisnis lancar, ngalami promosi. Tapi ternyata pada kenyataannya setelah kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita ngalami proses. Dan itu diizinkan. Kita ngalami permukaan. Ngalami masa-masa yang sulit, bahkan nggak tahu. Ngalami masa sukar. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya pikir
Saya disuruh Tuhan ke Jakarta. Wah, dibukakan jalan dan lain sebagainya. Ternyata jalannya bulat, jalannya berputar-putar. Itu diizinkan terjadi loh dalam hidup saya. Ternyata mempersiapkan saya untuk jadi orang yang memiliki kemurnian hati. Sampai hari ini pun Tuhan murnikan hati saya. Tuhan bentuk saya. Tidak mudah memang, berat rasanya. Tapi itu diizinkan Tuhan untuk dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Supaya ketika kita nih ngalami masa peninggian, ketika ngalami masa promosi, kita ini tidak mudah jatuh. Hati kita tetap nempelnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi yang Bapak Ibu alami hari ini, jalani dengan sikap hati yang benar. Tetap cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Jangan pernah taruh curiga sama Tuhanmu, sama Allahmu yang kamu sembah siang dan malam, bahwa kamu akan dibawa mengalami penderitaan terus-terusan sampai kamu mengalami kematian nanti. Dia Bapak yang baik. Kalau diizinkan terjadi masa sulit, kesukaran, hal yang tidak enak, itu bagian peremukan yang di dalam hati kita. Peremukan itu akan membentuk hati kita menjadi hati yang nurut sama Tuhan. Hati yang diubahkan, hati yang mencintai Tuhan. Tanpa motivasi di belakangnya. Tuhan kalau dapatin hati kita ini murni seperti itu, Dia akan bawa kita mengalami kehidupan yang berbeda. Tuhan akan bawa kita mengalami breakthrough, sesuatu yang ilahi, dan namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hari ini banyak orang ngikut Tuhan kecewa ketika mengalami masa sulit. Rasanya kok berat ya, rasanya kok tidak mampu. Jalan aja sama Tuhan. Nanti Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan kok. Saya tahu di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tujuannya satu, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hidup kita dibawa ke dalam kehidupan yang berbeda. Ngalami kemenangan demi kemenangan. Ngalami menjadi orang yang tahan uji. Ngalami kemurnian hati. Jalan terus sama Tuhan. Sikapmu harus benar. Reaksimu harus benar. Tujuan hidupmu juga harus benar. Bapak Ibu, ketika engkau lemah, ketika engkau kecewa dalam masa-masa sulit, maka akan kecil kekuatanmu. Kekuatanmu akan menjadi lemah ketika engkau melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang salah. Ketika engkau melihat segala sesuatu yang kamu alami hari ini dan responmu salah, apa yang terjadi? Kamu nggak memiliki pengharapan. Dan akhirnya menjadi kecewa. Kalau orang kecewa di tengah jalan, dia nggak memiliki kemampuan untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan loh. Dan akhirnya putus asa yang terjadi. Akhirnya jadi lemah. Ketika engkau lemah, engkau tidak memiliki kekuatan lagi. Di Amsal 20 ayat yang ke-10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Bapak Ibu mengalami tekanan yang hebat dan engkau tawar. Mana mungkin gak terjadi breakthrough? Mana mungkin aku disembuhkan? Mana mungkin aku ngalami berkat Tuhan? Mana mungkin aku ngalami mujizat? Mana mungkin Tuhan tolong saya? Saya berdoa bertahun-tahun gak dijawab Tuhan kok. Aku udah doa puasa. Udah puasa Esther, puasa Musa, puasa Daniel, puasanya orang Niniwe udah dilakukan semua. Nyatanya Tuhan belum jawab apa-apa. Kamu kecewa akhirnya. Ketika kamu tawar hati, kamu kecewa, kamu gak melihat pertolongan Tuhan, kamu gak melihat janji Tuhan, kamu tawar hati di dalam masa-masa sulit itu, akhirnya kecil kekuatanmu. Engkau gak bisa melihat janji Tuhan. Di Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Akhirnya kamu gak capek destinasi Tuhan. Kamu gak melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan selalu muncul di detik-detik terakhir. Di saat-saat kita gak memiliki pengharapan. Di saat-saat kita tidak mampu, Dia akan muncul dalam kedahsyatannya. Dia selalu muncul menolong kita. Tidak hanya menolong kita, Dia memulihkan kita. Dia akan memakai kita, tidak sekedar memakai, Dia memberkatin kita. Bapak Ibu, dalam setiap pribadi kita itu sudah punya destinasi ilahi. Sampai garis akhir harusnya kita capai. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menikmatin destinasi itu. Di ujungnya kita akan menikmatin apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Di ujungnya kita akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di ujungnya kita akan menjadi orang yang mengalami berkat Tuhan dan hidup berkemenangan. Jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan kecil hati, jalan sama Tuhan. Hidup setia, berjalan dari
proses satu kok ada proses yang lain. Sampai di ujungnya kita ngalami sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, cukup sikap hatimu benar dan tetap setia. Nikmatin semua proses yang ada yang hari ini terjadi. Sambil doa, nyembah Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasihin Tuhan. Cepat atau lambat, surga akan turun tangan. Dia akan campur tangan. Dia akan melihat kedahsyatan dalam hidupmu. Dia akan melihat sesuatu yang ilahi dan Tuhan sendiri akan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Saya berdoa, apa yang kita alami hari ini akan menjadikan kita menjadi orang yang kokoh, teguh, kuat, tahan uji. Dan mata kita bisa melihat. Dalam masa kesesakan itu, kita cintai Tuhan, kita kasihin Tuhan, dan Tuhan sendiri akan turun dalam kedahsyatannya. Tuhan sendiri akan buat sesuatu yang ilahi dalam hidup kita. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan akan dipermuliakan melalui perjalanan yang kita alami. Melalui proses yang kita alami, kita akan memiliki kesaksian yang akan dipakai Tuhan merubah banyak orang. Menguatkan banyak orang. Memulihkan banyak orang. Menarik banyak orang dekat dan semakin cinta dengan Tuhan. Hidup kita akan dipakai Tuhan ketika kita memberi diri sepenuhnya. Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Hari demi hari. Namanya akan diagungkan. Namanya akan ditinggikan. Namanya akan menjadi kedahsyatan dalam kehidupan kita. Hari ini, beri hatimu sepenuhnya. Dedikasikan hatimu sepenuhnya untuk cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengecewakan. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Sekalipun hari kita melewatin jalan yang buntu, lembah kekelaman, tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang menolong, berjalan sendirian, nggak tahu ujungnya seperti apa. Jalan tetap setia sama Tuhan. Di ujung jalan itu, Dia akan memberikan hidangan di hadapan para lawan kita. Kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah, firman nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan firman ini jadi kehidupan. Dan hamba-Mu berdoa, biar kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sepanjang hidup kami. Mengalami breakthrough dan terobosan. Berikan kemampuan dan kekuatan kami tetap berjalan dalam pusat kehendak-Mu. Berjalan dalam anugerah-Mu. Kami ingin melihat bahwa kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan pengharapan kami tidak pernah mengecewakan. Karena Bapa kami adalah Bapa yang baik. Bapa yang setia. Yang selalu memberikan penghiburan. Memberikan kekuatan. Memampukan kami. Sebab kami tahu pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi kekuatan kami. Kami akan berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Kami akan melihat Allah campur tangan dalam segala sesuatu. Dan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Dan kami berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang makmur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. And God bless you. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Aku
ya mujizat, kulihat yang telah bebas. Sungguh ajaib diubahkan yang ditebus Tuhan. Kulihat bakung yang berkembang,